Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Jayanti dari 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan jasa guna memenuhi ujian praktik ekonomi. Nah, yang pertama, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Pada perusahaan jasa, proses penjualan dan produksi jasa berlangsung ketika adanya kesepakatan antara perusahaan dan konsumen. Oleh karena itu, dari sudut pandang akuntansi, hanya ada dua transaksi utama pada perusahaan jasa, yaitu transaksi administratif dan transaksi penjualan jasa. Contoh dari perusahaan jasa yaitu rental mobil, bengkel, laundry, salon, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari perusahaan jasa yaitu yang pertama, tidak berwujud, artinya tidak memiliki wujud fisik yang real atau nyata. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, artinya tidak ada pemisahan antara penjualan dan produksi. Yang ketiga, berubah-ubah, artinya perusahaan jasa itu sifatnya tidak dapat distandarisasikan karena sangat bergantung pada faktor selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang keempat itu tidak dapat disimpan, artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Berikutnya ada tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, membuat dan menganalisis bukti transaksi. Bentuk transaksi keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya itu ada memo. Yang kedua ada bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dan pihak di luar perusahaan. Contohnya itu ada kwitansi, nota, dan cek. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi. Tanpa adanya bukti transaksi tidak boleh dilakukan pencatatan. Berikut adalah bukti-bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada kwitansi, yang kedua ada cek, yang ketiga ada nota kontan, yang keempat ada faktur, yang kelima ada nota kredit, yang keenam ada nota debit, yang ketujuh ada bukti memorial, yang kedelapan ada bukti kas masuk, dan yang kesembilan ada bukti kas keluar. Yang kedua itu adalah menyusun jurnal umum. Tahap selanjutnya adalah tahap menyusun jurnal umum. Namun sebelumnya kita akan mempelajari tentang mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit. Pengertian debit menurut akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun, sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Adapun peraturan dalam mendebit dan mengkredit perkiraan aset, liabilitas, dan ekuitas yaitu sebagai berikut. 1. Perkiraan aset dicatat di sisi debit jika terjadi penambahan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi pengurangan. Yang kedua ada perkiraan liabilitas dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika ada penambahan. Yang ketiga ada perkiraan ekuitas dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Dengan demikian, penambahan atau pengurangan pada sisi debit dan sisi kredit bergantung pada sifat perkiraan yang bersangkutan. Yang berikutnya ada jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum adalah jumlah standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Yang berikutnya ada fungsi jurnal. Jurnal itu memiliki fungsi, ada 5. Yang pertama ada fungsi mencatat, ada fungsi historis, ada fungsi analisis, dan yang keempat ada instruktif, dan yang terakhir ada fungsi informatif. Nah, ini itu bentuk dari jurnal umum. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang bentuk jurnal umum. Yang pertama itu berisi tanggal, bulan, dan tahun yang sesuai kejadian transaksi. Bulan dan tahun cukup ditulis satu kali pada setiap halaman judul kecuali jika ada penggantian bulan atau tahun. Yang kedua ada nomor bukti dokumen transaksi itu harus ditulis. Berikutnya ada akun yang berpengaruh akibat transaksi yang terjadi akan ditulis di debit dan kredit. Kolom referensi diisi kode akun dengan angka yang sudah dipindahkan ke buku besar atau fungsi buku besar dalam akuntansi. Berikutnya ada nilai nominal akun dicatat di debit.
Nilai nominal akun dicatat di kredit, dan yang terakhir penambahan keterangan singkat tentang transaksi berupa referensi, tetapi hal ini tidak harus ada dan tidak wajib. Yang ketiga ada memindah bukukan jurnal ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Bukti buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Fungsi dari buku besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Dan yang terakhir, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Berikut adalah cara posting dari jurnal ke buku besar. Cara memindahkan data dari jurnal umum dalam buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda terlebih dahulu memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. Kedua, pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit dalam buku besar. Selanjutnya, masukkan nomor halaman dan dalam jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Terakhir, pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum dalam buku besar. Cara membuatnya, agar lebih mudah membuat buku besar akuntansi, maka Anda dapat memakai Microsoft Excel. Yang pertama itu tahap persiapan, dan yang kedua itu tahap pembuatan pada Microsoft Excel. Berikutnya adalah tahap pengiktisaran siklus akuntansi perubahan jasa. Yang pertama itu ada menyusun neraca sisa atau neraca saldo. Secara umum, neraca saldo adalah kegiatan yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang piutang, dan lain sebagainya. Secara ringkas, apa itu neraca saldo atau trial balance adalah daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar. Akun dalam neraca saldo harus dibuat secara sistematis, yaitu sesuai dengan kode atau tidak boleh diacak-acak. Manfaat dari penyusunan neraca saldo atau trial balance bagi suatu perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Yang kedua, sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Contoh dari neraca saldo yaitu sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan kode akun yang ada di dalam buku besar secara berurutan sesuai dengan kode akun masing-masing. Kolom 2 diisi dengan nama akun buku besar secara berurutan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban sesuai dengan jenis akun masing-masing. Yang ketiga, kolom 3 diisi dengan saldo debit buku besar. Artinya kalau saldo akhir buku besar debit, maka dicatat dalam neraca saldo sebelah debit. Kolom 4 diisi dengan saldo kredit buku besar. Artinya, saldo akhir buku besar kredit, maka dicatat dalam neraca saldo sebelah kredit. Yang kedua yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. Pertama, agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah sebenarnya. Yang kedua, agar setiap perkiraan nominal yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Rekening-rekening yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain berikut. Yang pertama, adanya transaksi yang belum dicatat. Yang kedua, adanya transaksi yang sudah dicatat, tetapi pada akhir periode memerlukan penyesuaian atas angka-angka yang tercantum di dalam neraca saldo. Yang berikutnya itu ada membuat kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Pengertian kertas kerja adalah yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis dengan suatu daftar berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi. Berikut contoh bentuk kertas kerja 10 kolom. Prosedur penyusunan kertas kerja 10 kolom adalah sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.